Wa inna abghadakum ila Allah azza wa jalla. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Al-masya'una bin namimah. Orang yang saling memfitnah, orang yang saling menuduh, orang yang saling membicarakan keburukan tetangganya. Al-mufarriquna bainal ikhwan. Orang yang suka memecah belah sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ittikhadil ikhwati fillahi ta'ala. Ya'lamu waffaqani Allah wa iyyakum ilal khairat wa azala an qulubina jami'al ghafalat anna at-tahabba fillah wal ukhuwata fi dinihi min afdalil qurbat. Fayajibu 'alal muslimina al muwahhidina an tatahabba qulubahum wa tatafaqqa kalimatuhum li'ala'i kalimatillahi ta'ala wa yajtami'u 'ala ta'atillahi wa rasulihi wa yukthiru minal ikhwan. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang ittihadul ikhwah, kebersatuan, merasa adanya persaudaraan meskipun bukan saudara dari segi nasab. Jadi memang saudara itu ada beberapa macam. Ada saudara itu dari segi nasab, seperti umpama satu ibu satu bapak. Ada yang memang bersaudara sebab musyawarah, artinya besan temu besan, ada ipar, akhirnya jadi saudara. Tapi dari semua persaudaraan itu, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhwatu fid din, persaudaraan dalam segi agama. Jadi kalau kita tanya persaudaraan mana yang lebih mulia dan yang harus lebih kita dahulukan antara saudara kandung dengan saudara keagamaan, itu harus lebih kita utamakan saudara keagamaan daripada saudara nasab, karena lebih mulia. Jadi lebih mulia saudara seagama daripada saudara sekandung, saudara dari segi nasab. Artinya seandainya kita punya dua saudara, yang satunya saudara seakidah, seagama, yang satunya saudara senasab, saudara kandung, cuman bukan beda agama. Maka seandainya dua saudara ini sama-sama miskin, butuh infak dari kita, butuh aluran tangan kita, maka mana yang harus lebih didahulukan? Maka yang harus lebih didahulukan adalah saudara seakidah, saudara seagama. Makanya kata beliau, "Ya'lamu, ketahuilah, waffaqani Allah wa iyyakum ilal khairat." Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan. Wa azala an qulubina jami'al ghafalat, dan semoga Allah hilangkan semua penyakit-penyakit hati kita. Anna tahabba fillah wal ukhuwata fi dinihi min afdalil qurabat. Sesungguhnya saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, itu adalah min afdalil qurabat. Itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Saling cinta, saling bersaudara dalam seakidah, itu adalah sebuah hubungan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya seperti apa? Contoh terbaik ketika kita merasa bahwa kita saling mencintai, contoh terbaik kalau memang benar-benar saling merasa persaudaraan ada, maka ketika tetangga kita yang sama-sama muslim, ketika teman kita yang sesama muslim mendapatkan kebahagiaan, kita ikut bahagia. Dia mendapatkan nikmat, kita dengar kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, kita ikut bahagia. Dan ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita ikut sedih. Ini adalah salah satu contoh, salah satu tanda kalau kita memang saling mencintai. Ketika saudara kita mempunyai aib, mempunyai perilaku yang tidak baik, kita tutup mulut kita dari membicarakan aib saudara kita. Itu salah satu contoh dari saling mencintai. Nah, makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan mukmin sempurna hatta yakuna, sampai dia hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalaulah kita mendapatkan penikmat itu kita bahagia,
maka otomatis kita ikut bahagia. Kalaulah kita disakiti itu sakit, maka kita tidak menyakiti. Inilah mukmin sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan mukmin sempurna apabila kita tidak mempunyai rasa cinta kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita masing-masing. Kita sendiri, kita pribadi. Makanya luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita kita jaga persaudaraan kita. Kita jaga persatuan kita. Jangan hanya karena hal-hal yang sepele, beda pilihan dalam pemilu sampai bertengkar. Ini kan aneh gitu. Siapa yang dipilih, siapa yang bertengkar gitu. Ya kan? Enggak usah. Tetap semua orang punya ijtihad masing-masing. Semua orang mempunyai kepercayaan masing-masing untuk terhadap orang lain. Meskipun dia pilih A, tetap umpama kita pilih B, tidak apa-apa, enggak bermasalah. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga persatuan. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga hati kita supaya saling mencintai. Malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum", sesungguhnya orang yang paling Allah cintai, "Inna ahabbakum ilallahi azza wa jalla", orang yang paling Allah cintai itu siapa, Pak? Mau enggak kira-kira kita ini termasuk dari orang yang paling dicintai oleh Allah? Orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Ya'lafuna wa yu'lafun. Orang yang bisa mencintai dan orang yang dicintai. Kenapa dia dicintai? Karena dia perilakunya baik. Kenapa dia mencintai? Karena memang dia pengen cintanya itu adalah cinta yang berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada orang ahli ibadah, kita cinta dengan mereka. Kita melihat ada orang yang ahli sedekah, kita cinta kepada mereka. Maka kecintaan kita ini harus didasarkan Allah memang. Cinta kita kepada orang sesama muslim itu harus didasarkan dengan cinta karena Allah. Karena memang nggak bisa. Nanti kita kalau nggak didasari karena Allah, bahaya. Bahayanya di mana? Ada umpama orang maling, ada orang lagi maksiat, kita nggak ingkar dalam hati. Tetap cinta, tidak bisa. Makanya Rasulullah itu mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran", orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, harus dirubah dengan tangannya. Kalau memang dia lebih kuasa dari orang yang bermaksiat. Fa illam yastati, kalau memang enggak mampu, fabilisani, kasih nasihat dengan mulutnya. Kalau memang enggak bisa, wa illam yastati fa biqalbi, hatinya harus berubah. Hatinya harus berubah. Ada orang bermaksiat, kita harus benci dengan kemaksiatan itu. Ini bencinya karena Allah. Nah, makanya saling mencintai ini sangat luar biasa dianjurkan dalam syariat kita, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna abghadakum ila Allah azza wa jalla, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Al-masya'una bin namimah, orang yang saling memfitnah, orang yang saling menuduh, orang yang saling membicarakan keburukan tetangganya. Al-mufarriquna bainal ikhwan, orang yang suka memecah belah sesama. Jadi orang penyebar hoax di sosial media itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan konten-konten mereka yang enggak benar itu orang-orang bisa pecah belah, Pak. Orang-orang yang saling memfitnah, orang yang saling membicarakan keburukan orang lain, orang yang saling menjatuhkan. Ini adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang tersebut. Ya, memang harus belajar, Pak. Karena enggak semua tetangga-tetangga kita itu adalah orang-orang baik. Orang-orang yang kita kenal enggak mungkin semuanya orang-orang baik. Kenapa kita harus menjaga persatuan? Kenapa kita harus menjaga persaudaraan? Kenapa harus kita saling mencintai? Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah yaumal qiyamah. Ayo perbanyak teman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak saudara. Kenapa? Karena setiap orang mukmin itu nanti memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Kita nih Pak yang sekarang ini lagi duduk, kita nggak tahu siapa nanti yang saling memberikan manfaat.
yang saling memberikan syafaat? Siapa yang nanti akan saling memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja nanti saya ditolong oleh Ustaz Sarwandi. Iya. Mungkin juga nanti saya ditolong oleh Ustaz Qasim, atau mungkin nanti ditolong oleh jemaah-jemaah yang lain. Kita semuanya ini akan saling minta pertolongan. Dan nanti kita saling memberikan pertolongan. Nah, kita nggak tahu teman yang mana nanti yang akan memberikan pertolongan. Kita nggak tahu teman mana, saudara yang mana yang akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa, Pak, ketika sahabat Muhajirin sampai ke Madinah, bagaimana coba sahabat-sahabat Ansor? Sahabat Muhajirin dari Mekah berangkat ke Madinah, itu disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor langsung bilang apa kepada sahabat-sahabat Muhajirin? Kalian mau apa? Malah sahabat Ansor yang punya istri lebih dari satu, kalau umpama sahabat Muhajirin mau, suruh ambil. Saking menjaga persaudaraan. Yaitu beda keadaannya, Pak. Kalau di sini ya beda celurit. Nah, artinya apa? Inilah bagaimana para sahabat terdahulu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, bagaimana kecintaan mereka. Hati-hati mereka itu mutakhidah, nyatu, Pak. Satunya mendapatkan musibah, mereka ikut sakit. Satunya mendapatkan kebahagiaan, dia malah lebih bahagia daripada yang mendapatkan. Itulah cinta, saling mencintai. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba rajulan lillah," barang siapa yang mencintai orang lain karena Allah, faqala inni uhibbuka lillah, saya mencintaimu karena Allah. Contoh nih, Pak Sarwandi bilang ke Ustaz Qasim, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Fadakhala jami'an al-jannah. Maka yang dua ini nanti akan sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar, Pak. Cuman yang saling mencintai ini siapa? Saling mengingatkan. Dan ketika diingatkan sama-sama legowo, sama-sama menerima. Inilah yang disebut dengan teman sejati. Teman sejati itu siapa? Teman sejati itu adalah sadiqukah, kata orang Arab itu, temanmu itu siapa? Sadiqukah man sadaqokah, orang yang selalu berkata jujur padamu. Jadi kalau kamu salah, dibilang salah. Ketika kamu keliru dalam mengambil keputusan, dikasih tahu kalau ini keliru. La man sadaqokah, bukan orang yang selalu membenarkanmu, meskipun salah dibenarkan. Ini bukan teman namanya. Ini bukan tanda-tanda orang yang saling mencintai, tapi ini orang-orang yang saling mencari keuntungan dari temannya. Supaya dapat proyek, ya kan? Supaya dapat proyek, karena temannya dewan, meskipun keliru, ya iya kan ya, takut nggak dapat proyek. Ini namanya pertemanan yang karena menginginkan sesuatu. Tapi kalau umpama teman yang karena Allah, dia akan selalu berkata jujur dengan apa yang dia lakukan. Mau yang dikerjakan itu baik atau enggak baik, dia bilang, oh ini baik, kalau baik. Oh kalau ketika dia enggak baik, dibilang ini enggak baik. Ya, bola man sadaqaka. Bukan orang yang selalu membenarkanmu. Mau salah pun dibilang benar. Maka ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling memberikan nasihat karena Allah, ini adalah orang-orang pilihan. Maka buat teman. Jadi kita harus punya teman yang memang benar-benar solid dengan kita. Supaya apa? Supaya kita mengantisipasi, Pak. Kita harus mengantisipasi dari gerakan perilaku kita ini. Jadi kalau seandainya ada perilaku kita yang nggak baik, ada teman kita nih yang mau nasihatin kita. Ketika kita baik, ada teman kita yang mau mensupport kebaikan kita. Kita harus punya teman yang memang benar-benar klop dengan kita, yang memang benar-benar dekat dengan kita. Kita harus punya. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya mereka ketika kita salah, mereka mau untuk memberikan nasihat kepada kita. Oh ini keliru, oh ini itu. Maka perlu, Pak. Dan
persatuan orang-orang Islam ini ditakuti oleh orang-orang yang di luar Islam. Persatuan, saling mencintai antar saudara ini ditakuti oleh mereka. Kenapa? Ketika orang-orang Islam bersatu itu kuat, Masya Allah. Kuat, Masya Allah. Kuat, Pak. Makanya mereka orang-orang di luar Islam itu takut kalau umpama orang-orang Islam ini bersatu. Makanya yuk jangan hanya karena hal-hal duniawi kita bertengkar dengan tetangga kita, bertengkar dengan saudara kita. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu, jangan sampai. Banyak orang-orang sekarang demi mencari makan ternyata kerjaannya untuk memecah belah umat. Ini orang-orang gak baik. Saya suka dengan istilah kata itu, lidi kalau cuma satu dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau lidi ini bisa bersatu, dia akan mampu untuk membuang semua sampah. Tapi kalau umpama lidi ini bercerai belai, itulah sampahnya. Saya suka dengan kalimat itu. Karena memang benar. Orang-orang Islam ini kalau udah bersatu, dia kuat. Tapi kalau udah saling menjatuhkan, bagaikan buih di lautan. Meskipun banyak, nggak ada apa-apanya. Kalau seandainya perang sekarang nih, di Gaza nih, di Palestina, seandainya semua pemimpin-pemimpin Islam itu semuanya bersatu, kecil. Apalagi cuma Israel. Meskipun NATO bisa dihabisi. Nggak ada istilah orang Islam itu mulai dari zaman Nabi Muhammad itu kalah, nggak ada, Pak. Nggak ada istilahnya. Malah ulama tentang perang Uhud itu banyak ulama yang mengatakan Islam nggak kalah. Islam nggak kalah. Kekalahan di perang Uhud itu cuma sedikit, itu pun gara-gara ada salah satu dari tentara itu yang tidak mengikuti aba-aba daripada Rasulullah SAW. Kayaknya kalau orang-orang Islam ini benar-benar bersatu, gak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Mau negara sekuat apapun gak ada, Pak. Gak akan bisa kalah. Kenapa? Karena kita ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita nih bersatu, saling mencintai, satunya agak lembek dalam semangat, satunya akan memberikan semangat. Akhirnya semuanya sama-sama menggelora semangatnya, dan ketika semangat itu menggelora, semuanya tidak bisa untuk ditandingi. Kuatnya Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau ulama, yakni Imam Qurdi al-Irtibi ini kata beliau, fayajibu alal muslimin al-muwahhidin. Wajib hukumnya bagi orang-orang muslim yang bertauhid, an tatahabba qulubahum. Mereka harus sama-sama saling mencintai. Mereka harus sama-sama mencintai. Wa tattafiqu kalimatuhum, dan mereka harus satu suara. Tapi kalau udah pecah belah, udah selesai. Tidak bisa kita, Pak. Tidak bisa. Ini kalau umpama di Istana Geriani semuanya satu komando, ya. Mau bikin masjid seperti apapun, Bu, tidak bisa. Bisa, insya Allah. Karena sama-sama bergerak. Benar. Mau nyiptain apa saja kalau benar-benar bersatu. Tapi terkadang ada satu yang mempunyai ide baik, satunya kurang baik. Itu ya memang hukum alam itu dimanapun seperti itu memang. Tapi kita harus saling menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persatuan secara Islam ini perlu, Pak. Makanya kalau kata Buya Ali Karrar itu, kalau seandainya satu kampung, satu daerah mengamalkan satu hadis ini, dah kekuatannya luar biasa. Apa hadisnya? Laisa minna man lam yarham saghirana. Yang lebih tua tuh mempunyai sifat rahmah kepada yang lebih kecil.
yang lebih muda. Walam yuqir kabirana, yang lebih tua itu yang lebih kecil itu menghormati yang lebih tua. Artinya yang lebih muda menghormati yang lebih tua punya sifat rahmah kepada yang lebih muda. Dua ini kalau seandainya sama-sama diamalkan, apalagi ditambah dengan yang ketiga. Walam ya'rif li'alimina haqqahu. Dia sama-sama tahu hak-haknya seorang guru ngajinya diperhatikan, dihormati. Itu luar biasa. Kalau umpama hadis ini benar-benar bisa diamalkan di suatu tempat, wah, nggak akan ada perpecahan, itu nggak akan ada. Terkadang perpecahan itu gara-gara apa? Karena semuanya merasa pengen jadi ketua, itu yang repot. Tapi kalau seandainya yang guru, yang ustadz, yang guru ngaji itu dijadikan pedoman, ya kan? Yang tokoh-tokoh agamanya itu dijadikan pedoman, satu suara dengan beliau ketika ada perpecahan, insya Allah nggak akan terpecah belah masyarakatnya. Tapi terkadang semuanya mempunyai ide masing-masing. Makanya Pak, yang paling bagus itu kalau seandainya kita nih pemilu umum. Bagaimana coba pemilu itu supaya nggak ricuh, supaya tetap menjaga rukun antar tetangga, itu gimana caranya? Caranya adalah semua tokoh masyarakat dan tokoh agama itu ngumpul. Setelah ngumpul, pilih. Semua calon itu dipilah dan dipilih. Ini dari yang umpama ada 90 calon. Coba dari tokoh masyarakat dengan tokoh agama itu, milih dari yang 90 nih kita ambil 3 lah umpama. Yang terbaik dari yang 90. Setelah dipilih tinggal 3 ini, baru dipilih lagi. Baru setelah itu, kalau umpama nggak bisa antara 2 orang ini mau dipilih yang mana, suruh istikharah. Yang tokoh masyarakat dan tokoh agamanya suruh istikharah. Nah, yang masyarakat yang lain ikut nanti hasil dari istikharahnya. Nah, tapi kalau seandainya yang blok A punya pegangan, yang blok B punya pegangan, selesai Pak. Nggak bisa, kita nggak akan bisa bersatu. Artinya apa? Semua dari permasalahan-permasalahan masyarakat, permasalahan-permasalahan ketetanggaan ini semuanya bisa dimusyawarahkan sebenarnya. Nah, terkadang dari musyawarah itu yang memang ada clash dan semacamnya. Artinya kan paling banyak permasalahan itu di mana? Di mulut. Miskomunikasi. Itu yang paling banyak permasalahan sebenarnya. Hanya mendengar sedikit atau mendengar dari orang lain, udahlah panas hati, merah mata. Terkadang kan seperti itu. Kita nggak tahu maksud dari orang yang berbicara, sehingga timbullah perpecahan, timbullah saling membenci dan semacamnya. Maka perlu kita jaga, wa antasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Ya, wajib kita untuk menjaga persatuan kita, untuk tetangga kita, orang yang lebih tua dari kita, guru-guru kita atau guru-guru yang mengajari anak-anak kita. Ini penting Pak. Sekarang ini akhlak memang kurang luar biasa. Makanya barokah itu udah mulai hilang. Barokah itu udah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bismillah.